Selamat pagi untuk kita semua. Di pagi hari ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu. Buku ini merupakan buku hasil karya dari Sumadi Dila, dan buku ini merupakan buku terbitan ketiga dari Sumadi Dila. Buku ini ditulis pada tahun 2012. Jumlah halaman materi pada buku ini sebanyak 192 halaman, sedangkan jumlah keseluruhan halaman pada buku ini adalah 232 halaman. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan masuk ke dalam materi dalam buku ini. Tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Dendi Saputra Denmis Dumanve, NPM 22210044. Saya berasal dari Universitas Timur, program studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya mereview buku ini untuk mengisi tugas dari mata kuliah Komunikasi Pembangunan. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Bab 1, pendahuluan landasan konseptual komunikasi pembangunan. A. Menyoal eksistensi komunikasi pembangunan berangkat dari pandangan bahwa eksistensi pembangunan sebagai suatu studi komprehensif dalam mempercepat dan menuntaskan permasalahan pembangunan. Studi komunikasi pembangunan menjadi kajian populer di negara dunia ketiga. Secara konseptual, komunikasi pembangunan bersumber dari teori komunikasi dan teori pembangunan yang saling menopang. Teori komunikasi digunakan untuk menjembatani arus informasi atau ide dan gagasan baru dari pemerintah kepada masyarakat, atau sebaliknya, dengan kata lain, melalui proses komunikasi pesan-pesan pembangunan dapat diteruskan dan diterima kalayak untuk tujuan perubahan. Yang berikut B, perkembangan konsep dan istilah. Di bagian pertama, jurnalis pembangunan berawal dari pemikiran bahwa menemukan rumusan atau model komunikasi cepat, murah, dan massal bagi tujuan pembangunan. Konsep jurnalisme pembangunan mulai diperkenalkan. Yang kedua, komunikasi penunjang pembangunan menurut Grace Celea tahun 1980. Komunikasi penunjang pembangunan disebut juga komunikasi penyuluhan atau komunikasi pertanian, yaitu komunikasi yang ditujukan untuk menunjang pembangunan nasional dan lokal, khususnya di negara-negara berkembang dalam UNDP 2021. Yang ketiga, komunikasi pembangunan. Inti ideologi komunikasi pembangunan adalah menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan produk dan jasa sebagai penggerak utama perekonomian. Namun dalam perkembangannya setelah satu dekade, ternyata konsekuensi tidak sesuai dengan harapan bangsa-bangsa di negara dunia ketiga. Sebab sosial dan ekonomi antara negara Indonesia semakin jarak. Yang berikut C, aspek teoritis yang berpengaruh. Yang pertama, teori of evolusi. Evolusi menganggap bahwa perubahan sosial merupakan gerakan searah seperti garis lurus masyarakat berkembang, masyarakat primitif menuju masyarakat maju. Titik teori evolusi membaurkan antara pandangan subjektif tentang nilai, tujuan, akhir perubahan sosial. Perubahan menuju bentuk masyarakat modern merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Yang kedua, teori fungsionalisme. Berbeda dengan pandangan mengenai teori evolusi, tradisi pemikiran teori fungsionalisme banyak dipengaruhi oleh pemikiran Talcott Person. Menurut asumsi teori ini, masyarakat manusia takut banyak seperti sistem fungsi organ tubuh manusia. Karena itu memahami masyarakat manusia dapat dipelajari seperti memahami fungsi-fungsi tubuh manusia. Yang berikut bab 2, dimensi teoritis komunikasi perubahan dalam pembangunan. Yang bagian pertama atau A, pentingnya memahami komunikasi pembangunan. Memahami komunikasi ternyata bukanlah perkara sederhana. Banyak faktor komunikasi, memahami dan mendefinisikan komunikasi dari berbagai perspektif. Berbagai pemaknaan tentang komunikasi hingga saat ini terus berlangsung dan berkembang. Yang berikut B, mendefinisikan komunikasi dan perubahan. Komunikasi maknai sebagai sebuah proses peristiwa dan tindakan mempengaruhi melalui pesan, makna secara sengaja. Jadi komunikasi yang dapat dipandang sebagai alat sarana dan dalam melakukan suatu tujuan. Pengertian tersebut menegaskan bahwa komunikasi selalu melibatkan manusia sebagai pelaku dan pemeran tunggal dari produk sistem tertentu atau nilai sosial budaya dalam masyarakat. Perubahan merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya perbedaan berkaitan dengan ciri-ciri kehidupan suatu masyarakat atau sistem tertentu sesuai dengan segala konsekuensinya. Yang ketiga atau C, fungsi komunikasi bagi perubahan. Bagian pertama, komunikasi sosial merupakan sarana aktualisasi diri, eksistensi, dan melepaskan ketegangan kita. Secara implisit, fungsi ini pun menjelaskan mengenai manajemen diri di lingkungan sosial yang dapat kita lakukan. Yang bagian kedua,
komunikasi ekspresif biasanya dilakukan untuk menunjukkan keadaan atau mengungkapkan ekspresi suka, tidak suka terhadap sesuatu hal, baik langsung oleh seseorang maupun kelompok. Komunikasi ekspresif tidak dimaksud untuk memperoleh orang lain, tapi juga bisa terjadi. Yang ketiga, nikah spiritual. Pada dasarnya, komunikasi ritual dimaksudkan untuk memelihara kestabilan, baik berupa norma, nilai maupun adat istiadat tertentu dalam masyarakat. Titik dapat pesan komunikasi kita menyakitkan bahwa kemampuan memperteguh dan memperkuat keyakinan dan kepercayaan yang telah ada sebelumnya. Yang keempat, komunikasi instrumental. Pada fungsi ini, komunikasi dipahami sebagai tindakan persuasif yang berhubungan dengan hal memberitahukan, membujuk, menerangkan, atau menjelaskan, bahkan membandingkan. Yang keempat, faktor determinan komunikasi bagi perubahan. Yang pertama, faktor internal komunikasi. Itu ada beberapa. Yang pertama, kepercayaan dan daya tarik komunikator. Yang kedua, pesan. Yang ketiga, saluran. Yang keempat, kelayak. Yang kelima, efek. Yang kedua, faktor eksternal. Pengaruh sosial budaya dalam komunikasi terbagi menjadi beberapa juga. Yang pertama, proses komunikasi dipengaruhi oleh faktor latar belakang sosial budaya pelakunya. Yang kedua, proses komunikasi dipengaruhi oleh faktor hubungan sosial antar pelakunya. Yang ketiga, proses komunikasi pada lingkungan fisik saat komunikasi berlangsung. Yang keempat, proses komunikasi diperoleh pengalaman komunikasi sebelumnya. Yang kelima, tahap perubahan dalam komunikasi. Terdapat 6 tahap perubahan, yaitu kesadaran, pengetahuan, kesukaan, pilihan, pernyataan, dan tindakan. Yang keenam, tahap perubahan tersebut merupakan komunikasi yang dikelompokkan dalam 3 dimensi yang harus dilalui oleh proses komunikasi, yaitu kognitif, efektif, dan konatif. Yang pertama, dimensi kognitif, berkaitan dengan kesadaran dan pengetahuan ide atau gagasan yang kita ketahui. Yang berikut, dimensi efektif, berkaitan dengan sikap atau tidak suka terhadap sesuatu menuju pada pilihan. Sedangkan dimensi konatif berkaitan dengan keadaan di mana kita berada pada penentuan pengambilan keputusan atau tingkah laku kita terhadap sesuatu. Di bagian bab 3 ini yang berkaitan dengan pembangunan paradigma, permasalahan, dan solusinya. A. Pengertian paradigma. Paradigma pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Kuhn untuk melihat perkembangan dan revolusi ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini adalah kontilasi teori, nilai, dan tema pemikiran untuk memahami kondisi sejarah atau keadilan sosial bagi kerangka konsepsi makna realitas sosial. Artinya, paradigma merupakan dasar dalam melihat suatu realitas sehingga mempengaruhi apa yang dipilih dan dilihat dan diketahui. Yang kedua, B. Pengertian dan definisi pengaruh pembangunan. Beragamnya rumusan atau definisi dari pembangunan menimbulkan berbagai interpretasi berasal dari para ahli. Walaupun setiap rumusan mempunyai perspektif yang berbeda-beda, tetapi saja ada yang dianggap relevan bagi pembangunan masyarakat. Yang berikut, C. Paradigma dan teori awal pembangunan paradigma. Pembangunan pada mulanya hanya terinspirasi dari 3 besar tentang perubahan sosial pada masyarakat, yakni teori modernisasi, teori ketergantungan, dan teori sistem dunia masing-masing. Teori ini bersaing ketat pada akhir tahun 1950-an. Teori modernisasi lahir kemudian pada tahun 1960-an. Lahir aliran paradigma yang lebih radikal, yaitu teori ketergantungan. Selanjutnya, pada pertengahan 1970-an, lahir paradigma baru, yaitu teori sistem ekonomi dunia yang tampil menguji isu-isu pembangunan kedua teori terlebih dahulu. Yang berikut, D. Pembangunan dan penyebab akibatnya. Penyebab kegagalan paradigma awal pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, konsep pembangunan dimaksud ideologi tunggal yang bersifat universal. Yang kedua, pendekatan pembangunan digunakan, yaitu pendekatan teori ekonomi politik. Yang ketiga, terjadinya penyimpangan peristaraan konsep pembangunan yang digunakan. Yang keempat, praktik pembangunan dilakukan belum berpihak pada rakyat. Yang kelima, agenda pembangunan lebih bernuansa pendekatan proyek ketimbang pendekatan program. Akibat dari paradigma di atas, banyak pengangguran, ketidakadilan pendapatan, kemiskinan. Yang berikut, E. Model pembangunan yang relevan. Model pertama itu pengembangan lokal. Model ini berasumsi bahwa perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat lokal, mulai dengan pengembangan potensi aset-aset lokal atau nilai sosial budaya. Yang berikut, yang kedua, model perencanaan sosial. Model ini berangkat dari asumsi bahwa suatu perubahan memerlukan analisis teknik dan rasional. Pencapaian tujuan yang baik perlu didukung oleh perencanaan yang baik pula. Yang ketiga, model aksesoris, aksi sosial strategi dasar. Model ini menganggap bahwa masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok dan golongan-golongan
ataupun organisasi yang didasarkan pada etnis, suku, profesi, keterampilan, dan keahlian. Yang berikut bab 4, komunikasi pembangunan. A. Pengertian komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan ini ada pada segala macam tingkatan, dari seorang petani sampai pejabat, pemerintah, dan negara. Termasuk juga dalamnya dapat berbentuk pembicara kelompok, musyawarah pada lembaga resmi, siaran, dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan suatu inovasi yang diterima oleh masyarakat melalui proses komunikasi. Pengertian dalam arti luas komunikasi pembangunan dalam arti luas meliputi peran dan fungsi. Komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dan pemerintah, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan inflasi pembangunan. Yang bagian kedua, pengertian dalam arti sempit. Pengertian komunikasi pembangunan adalah segala upaya, cara, dan teknik penyampaian gagasan, keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan pada masyarakat yang menjadi sasaran, agar dapat memahami kemampuan dan berpartisipasi dalam pembangunan. Pada konteks ini, komunikasi mau dilihat sebagai rangkaian usaha mengkomunikasikan pembangunan pada masyarakat agar mereka ikut serta dalam memperoleh manfaat dari kegiatan pembangunan pelaksanaan oleh suatu bangsa. Yang ketiga, rumusan lain komunikasi pembangunan utama yang dilakukan komunisme ada dalam membuka pemahaman, wawasan berpikir, pengayaan, pengetahuan, dan keterampilan, serta pemberdayaan secara menyeluruh, secara praktis. Komunikasi pembangunan dapat dirumuskan sebagai komunikasi yang dilakukan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu bangsa. Yang kedua, B. Perspektif komunikasi pembangunan. Bagian pertama, komunikasi pembangunan dalam perspektif psikologi. Pandangan psikologi melihat pentingnya suatu efektif komunikasi sebagai akibat proses interaksi yang dilakukan melalui pesan-pesan komunikasi sehingga timbul efek berantai dari khalayak. Yang bagian kedua, pembangunan dalam perspektif ilmu komunikasi. Lerner menyatakan bahwa sistem komunikasi merupakan indikasi sekaligus agen perubahan sosial. Akibatnya, perubahan pada masyarakat akan disesuaikan dengan sistem komunikasi masyarakat, yaitu bermedia. Bermedia atau tradisional modern, penggunaan media massa membantu pengadaan mobilitas sosial individu dan masyarakat. Peranan komunikasi dalam pembangunan nasional bahwa media massa dapat berperan beberapa hal dalam rangka pembangunan nasional. Yang berikut menyampaikan kepada masyarakat informasi tentang pembangunan kesempatan dan cara mengadakan perubahan. Yang berikut memberikan kesempatan kepada masyarakat mengambil bagian secara aktif dalam proses pembuatan keputusan, juga memperluas ruang dialog agar melibatkan semua pihak. Yang berikut mendidik tenaga kerja yang diperlukan dalam pembangunan mulai orang dewasa sehingga anak-anak. Yang ketiga, komunikasi pembangunan masalah distribusi informasi penerangan pendidikan. Komunikasi pembangunan merupakan proses penyebaran informasi, penerangan pendidikan, dan keterampilan rekayasa sosial dan perubahan perilaku. Sebagai proses penyebaran informasi dan penerangan kepada masyarakat, titik pandang komunikasi pembangunan difokuskan pada usaha, penyampaian dan pembagian ide, gagasan, dan inovasi pembangunan antara pemerintah dan masyarakat sebagai proses pendidikan dan keterampilan bagi masyarakat. Titik pandang komunikasi pembangunan difokuskan pada penyediaan model pembelajaran publik yang murah dan mudah dalam mendidik dan mengajarkan keterampilan yang bermanfaat. Sementara sebagai proses rekayasa sosial, komunikasi pembangunan dipandang sebagai bentuk pembangunan, pengembangan tindakan komunikasi yang sistematis, terencana, dan terarah dalam melakukan transformasi ide, gagasan atau informasi melalui informasi yang disebarluaskan dan diterima sehingga menimbulkan partisipasi masyarakat dalam melakukan perubahan. Sedangkan sebagai proses perubahan perilaku, komunitas pembangunan dipandang sebagai proses psikologis sebagai tindakan komunikasi yang berkesinambungan, terarah, dan bertujuan. Yang berikut strategi baru komunikasi pembangunan. Tahap memilih komunikasi merupakan tahap terakhir dalam proses pengambilan keputusan untuk bertindak atas sesuatu. Pemilihan strategi komunikasi pembangunan merupakan hal yang utama dan penting dalam perencanaan pembangunan.
Setiap strategi yang berbeda memerlukan tekanan yang berbeda pada proses utamanya, dan pendekatannya pun bisa berbeda tergantung pada situasi dan kondisi. Strategi komunikasi pembangunan, yaitu komunikasi dan pengembangan kapasitas diri. Yang berikut memanfaatkan media rakyat dalam membangun. Yang berikut ikan jurang pemisah melalui redundansi. Yang ketiga, menanggulangi bias profiliterasi. Yang berikut memaksimalkan peran komunikator sebagai agen pembangunan. Yang berikut susun berorientasi kepada audiens. Pendekatan komunikasi dalam pembangunan. A. Potret paradigma komunikasi pembangunan. Mengomentari foto paradigma komunikasi dalam pembangunan dewasa ini tidak lepas dari paradigma dominan pembangunan, yang pemikirannya didasarkan pada teori ketergantungan dan teori sistem dunia. Namun kenyataannya teori tersebut dianggap gagal dalam meningkatkan kualitas masing-masing masyarakat dalam pembangunan. Dalam paradigma ini, komunikasi dilihat sebagai alat yang berfungsi mengendalikan kebutuhan atau kepentingan masyarakat di negara berkembang agar lebih modern. Yang berikut B. Kritik pendekatan mekanistik media massa. Penelitian dilakukan Harold Laswell menyebutkan bahwa aspek komunikasi dalam model pembangunan pada paradigma awal tidak memberikan sumbangan pemikiran sama sekali pada isu-isu publik, seperti kemiskinan dan kesejahteraan menuju suatu perubahan. Pada model komunikasinya, mekanistik arus komunikasi berimplikasi pada pemusatan arus informasi yang cenderung menciptakan ketergantungan pada sumber pesan. Sumber komunikasi dalam model satu arah didefinisikan sebagai komunikator yang memiliki otoritas dan kewenangan atau kekuasaan dalam menentukan isi pesan atau ide pembangunan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai komunikator media massa dipandang sebagai sumber kekuatan utama dalam mengubah pikiran, sikap, dan perilaku masyarakat. Takbir kecuali para agen pembaharuan atau pembangunan menggunakan potensi ini untuk melakukan perubahan-perubahan pada isu tertentu bagi pembangunan masyarakat. Yang berikut C. Pendekatan komunikasi partisipatoris. Konsep ini merupakan pendekatan baru dalam strategi komunikasi pembangunan yang melihat unsur-unsur yang terlibat dalam proses komunikasi. Sumber penerima memiliki kesetaraan dalam posisi dan peran. Asumsi pendekatan partisipasi memandang masyarakat sebagai penerima informasi, memiliki kemampuan untuk membangun dirinya dan lingkungannya dengan segala potensi yang ada, baik aspek ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Yang berikut bab 6, implikasi teknologi komunikasi dalam pembangunan. Bagian A, teknologi komunikasi dan dampaknya bagi pembangunan teknologi. Komunikasi sejak perkembangannya banyak berdampak terhadap perubahan dalam masyarakat, baik dalam berdampak perubahan ke arah yang lebih baik manusiawi maupun yang berdampak perubahan ke arah yang anarkis. Berikut ini beberapa dampak negatif dari globalisasi yang dibawa oleh kemajuan teknologi komunikasi, di antara lain: A. Munculnya mitos perkembangan globalisasi, terutama pada teknologi yang akan mengibatkan persaudaraan elektronik dan hilangnya kesadaran tentang persaudaraan sejati, persaudaraan sekeluarga, dan persaudaraan itu sendiri. Yang kedua, adanya kendali oleh pasar transnasional terhadap pasar lokal, sehingga menghasilkan sentralisme pengambilan keputusan, kehilangan otonomi budaya dan kedaulatan nasional, serta ketidakmampuan mereka untuk bersaing dengan teknologi informasi yang diciptakan negara maju. Yang ketiga, semakin munculnya social gap. Adanya teknologi komunikasi semakin menambah jurang antara si pemilik akumulasi modal dan buruh, serta antara desa dan kota. Hal ini disebabkan karena kemampuan mengadopsi teknologi tidak merata. Ada juga dampak paling terasa saat ini akibat dari perkembangan teknologi komunikasi, yaitu munculnya pengelolaan jasa informasi pada sektor-sektor publik dan menimbulkan fenomena masyarakat yang bergantung pada informasi sebagai proses infiltrasi. Yang berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan bagi bangsa Indonesia. Permasalahan yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan pembangunan perlu memberikan hal-hal berikut. Yang pertama, Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beraneka ragam suku bangsa dengan latar belakang kebudayaan, agama, dan sejarah yang berbeda. Masyarakat yang majemuk ini sedang mengalami pergeseran sistem nilai sebagai akibat pembangunan yang hakikatnya merupakan proses pembaruan di sektor kehidupan. Derasnya arus informasi dan komunikasi yang dibawa oleh media massa memperlancar kontak antar kebudayaan. Pertambahan penduduk menuntut pertambahan sarana hidup baik dalam kuantitas, kualitas maupun variasi.
Yang terakhir bab 7. Implementasi komunikasi. Bangunan dan perencanaan komunikasi sebuah pendekatan dan strategi komunikasi pembangunan senantiasa memerlukan perencanaan komunikasi yang baik. Dengan perencanaan komunikasi akan menentukan efektivitas keberhasilan pembangunan. Seringkali penerapan komunikasi pembangunan dalam berbagai hal selalu dihadapkan dengan berbagai hambatan dan kendala titik untuk mengatasi hal tersebut. Aspek perencanaan komunikasi menduduki peran yang menentukan sebagai suatu proses menyeluruh, integral, dan sistematis tentang pemahaman unsur-unsur yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang pertama, perencanaan komunikasi. Makanan yang baik selalu memerlukan beberapa tahapan dalam penerapannya, sehingga dapat mencapai sasaran yang dituju. Titik tahapan tersebut meliputi: yang pertama, pemilihan komunikan; yang kedua, penyusunan pesan; yang ketiga, penemuan saluran atau media yang tepat untuk menyampaikan pesan; yang keempat, frekuensi harus sesuai dengan intensitas yang diharapkan; yang kelima, waktu dan tempat. Selanjutnya, pada tingkat pelaksanaan suatu perencanaan yang baik selalu memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan sebagai berikut: A. Prinsip keselarasan; B. Prinsip kesesuaian dengan kebutuhan; C. Prinsip pelaksanaan; D. Prinsip keberhasilan dengan indikator yang terukur. 3 unsur-unsur pokok dalam perencanaan dan pengelolaan pembangunan bukan termasuk dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, adanya kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Adanya kerangka rencana yang menunjukkan hubungan variabel-variabel pembangunan dan implikasinya. Adanya perkiraan sumber-sumber pembangunan terutama pembiayaan. Adanya kebijaksanaan yang konsisten dan serasi seperti kebijaksanaan fiskal, moneter, anggaran, harga, sektoral, dan pembangunan daerah. 4. Siklus perencanaan pembangunan. Pembangunan adalah rangkaian kegiatan dilakukan untuk menyusun perencanaan pembangunan yang berlangsung terus-menerus dan saling berkaitan sehingga membentuk suatu siklus perencanaan pembangunan. Yang pertama, kumpulan informasi atau perencanaan; yang kedua, penganalisan keadaan dan identifikasi masalah; yang ketiga, penyusunan kerangka makro perencanaan dan perkiraan sumber-sumber pengembangan; yang keempat, kebijaksanaan dasar pembangunan; yang kelima, perencanaan sektoral, kebijaksanaan program, proyek, dan kegiatan lain; yang ketujuh, perencanaan regional; yang kedelapan, program kerja, program pembiayaan, prosedur pelaksanaan penjualan. Baik, ini adalah hasil dari pemaparan materi saya dari buku Komunikasi Pembangunan. Mungkin dari teman-teman ada yang belum paham karena pemaparan materi yang saya sampaikan terlalu cepat atau kurang jelas. Teman-teman bisa saja memesan buku ini untuk bisa menambah pengetahuan dari teman-teman. Buku ini sangat berguna untuk kita kaum akademis, terutama untuk kita yang ingin mengetahui lebih jelas tentang komunikasi pembangunan. Karena dalam buku ini sangat jelas apa yang ingin dijelaskan tentang apa itu komunikasi dan apa itu pembangunan dan apa itu komunikasi pembangunan. Untuk teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.